Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Jurumiyah karangan Al-Imam Asy-Syaikh As-Sunhaji. Semoga beliau diberikan tempat yang mulia di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga untuk guru kami tercinta, guru kita Asy-Syaikh Sayyidina Syekh Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di tempat yang paling mulia di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian Jurumiyah kita telah sampai pada bab awamil. Langsung saja kita mulai. Babul awamili ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Ai hadza babul awamili, hadza adapun ini itu babul awamili, bab yang menerangkan tentang amil-amil ada khilati yang masuk alal mubtada'i pada mubtada wal khabari dan khabar. Jadi menerangkan tentang amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Ini yang dimaksud adalah amil lafdiyah. Apa saja? Wahia, adapun amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Kana rupanya yang pertama, kana wa akhawatuha dan saudara-saudaranya kana. Wa inna dan inna wa akhawatuha dan saudara-saudaranya inna. Wa donantu dan yang ketiga donantu wa akhawatuha dan saudara-saudaranya donantu. Jadi itulah 3 amil lafdi yang akan merubah susunan mubtada dan khabar. 3 amil ini juga biasa disebut sebagai amil nawasih karena dia menghapuskan hukum-hukum mubtada dan khabar, diubah menjadi hukumnya mereka, hukum amil-amil ini. Kita langsung bahas ke yang pertama. Fa'amma kana, adapun kana, wa akhawatuha dan saudara-saudaranya kana, fa'innaha, sesungguhnya kana wa akhawatuha itu tarfa'u merofakkan apa kana wa akhawatuha al-isma terhadap isim. Jadi mubtada dirofakkan oleh kana menjadi isimnya kana. Wa tansibu dan menasabkan apa kana wa akhawatuha al-khabara terhadap khabar. Jadi khobarnya mubtada itu dinasobkan oleh kana wa akhwatuha, dijadikan sebagai khobarnya kana. Seperti apa contohnya? Nanti kita akan bahas. Wahia adapun kana wa akhwatuha itu lafadz kana. Wa amsa dan lafadz amsa. Amsa itu memiliki arti di waktu sore. Wa asbaha dan lafadz asbaha memiliki arti masuk di waktu pagi. Wa adha dan lafadz adha memiliki makna masuk di waktu duha. Wa dhalla dan lafadz dhalla, dhalla itu artinya masuk di waktu siang. Wa bata dan lafadz bata, bata itu memiliki arti bermalam atau menginap. Wa soro dan lafadz soro, soro itu memiliki arti menjadi. Wa laisa dan lafadz laisa, laisa itu memiliki makna nafi, artinya tidak. Wa mazala, wa mazala ini gabungan dari 2 kata, yaitu ma dan zala. Begitu pula lafadz wa ma infakka dan wa ma fati'a, dan yang terakhir wa ma bariha. Jadi lafadz mazala, mangfakka, ma fati'a, ma bariha, 4 itu merupakan
gabungan dari dua kalimat nafi yaitu ma dan kalimat setelahnya fiil. Ma-nya itu ma nafi. Seperti itu. Artinya keempat-empatnya memiliki makna yang sama yaitu selalu senantiasa. Dan yang terakhir wa madama dan lafadz madama. Untuk yang dama ini ma-nya merupakan ma masdariyah dzarfiyah. Apa? Ma masdariyah dzarfiyah. Memiliki makna selama. Selama seperti itu. Wa ma tasarrafa dan wama dan sesuatu tasarrafa yang terbentuk minha daripada kana wa akhwatuha atau yang tertasrif darinya. Seperti apa? Nahu kana wa yakunu wa kun. Seperti contoh kana, yakunu dan kun. Nah, yakunu dan kun ini tasrifan dari kana. Makanya dari semua fi'il yang disebutkan tadi, tasrifannya itu juga bisa memiliki amal kana. Merofakkan isim dan juga menasabkan khobarnya. Selanjutnya wa asbaha yusbihu soba wa asbih. Soba yusbihu wa asbih di sini. Soba yusbihu wa asbah. Wa asbih itu bukan asbah ya. Jadi itu tasrifan dari asbaha. Asbaha fi'il madi, yusbihu fi'il mudhari', asbih itu fi'il amr. Ini juga karena fi'il mudhari', yakunu fi'il mudhari' dan kun itu fi'il amr. Taqulu berkata siapa engkau karena ada siapa Zaidun Zaid itu qaiman berdiri. Nah, Zaidun ini merupakan isimnya kana, dia marfu. Tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia merupakan isim mufrad. Qaiman itu khobarnya kana, maka dia nasab. Tanda nasabnya itu adalah fathah karena dia merupakan isim mufrad. Jadi isimnya kana itu marfu, rafa, sedangkan khobarnya kana itu nasab, mansub. Lanjut, walaisa dan tidak ada siapa amrun amr itu syakhisan orang yang menampakkan diri. Laisa ini memiliki amal seperti kana. Amrun menjadi isimnya laisa maka dia rafa di sini. Tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad, sedangkan khobarnya syakhison itu i'rabnya nasab. Tanda nasabnya adalah fathah karena dia merupakan isim mufrad. Wama dan contoh-contoh asbaha yang menyerupai apa ma dzalika terhadap contoh tersebut. Nah, itulah contoh-contoh dari amalan kana wa akhawatuha. Dia merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya seperti itu. Nah, sedangkan lafaz zaidun dan qaiman ini asalnya zaidun qaimun seperti yang di bab mubtada. Tapi karena kemasukan kana, maka dia berubah menjadi yang awalnya mubtada menjadi isimnya kana dirofakkan, sedangkan yang awalnya khobarnya mubtada dirubah menjadi khobarnya kana. Dan dia beri'rab nasab seperti itu sebagai khobarnya kana. Selanjutnya inna wa akhawatuha. Wa amma inna, adapun inna wa akhawatuha dan saudara-saudaranya inna, fa innaha sungguhnya inna wa akhawatuha itu tansibu menasabkan apa inna wa akhawatuha al isma terhadap isim, wa tarfa'u dan merafa'kan apa inna wa akhawatuha al khabara terhadap khabar. Nah, di sini jelas. Jadi inna wa akhawatuha itu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Kebalikannya kana. Kalau kana itu merafa'kan isim dan menasabkan khobar. Wahia, adapun inna wa akhwatuha itu inna lafat inna wa anna dan lafat anna, walakinna dan lafat lakinna, wa ka'anna dan lafat ka'anna, wa laita dan lafat laita, wa la'alla dan lafat la'alla. Wa la'alla dan lafat la'alla. La'alla lafat la'alla ya. Jadi inna ini artinya sesungguhnya, anna artinya juga sesungguhnya, lakinnya itu artinya tetapi, ka'anna itu artinya seperti. Laita itu artinya seandainya.
La'alla itu artinya mungkin atau barangkali, seperti itu. Taqulu berkata siapa engkau, inna Zaidan sesungguhnya Zaid itu qaimun berdiri. Nah, ini berkebalikan dari yang tadi ya. Kalau tadi itu kita bisa lihat di sini. Kita scroll dikit. Kalau yang tadi karena Zaidun qaiman. Kalau yang sekarang inna Zaidan qaimun. Kebalikan ya. Nah, inilah amaliyah dari inna. Isimnya ini Zaid, dia nasab, tanda nasabnya fathah karena Zaid isim mufrad. Qaimun ini menjadi rafa, tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Jadi Zaidan isimnya inna, sedangkan qaimun ini khobarnya inna, seperti itu. Ini isimnya inna dan ini khobarnya inna, seperti itu. Walaita dan seandainya walaita Amron dan seandainya Umar itu Amron ya, seadanya Amr itu syakhisun, orang yang membuka diri, orang yang menampakkan diri. Bedanya, nah laita ini untuk apa? Nanti kita jelaskan. Wama dan contoh-contoh asbah yang menyerupai apa ma dzalika terhadap contoh tersebut. Wa makna inna, nah ini wa makna inna wa anna, maknanya inna dan anna, adapun maknanya inna dan anna itu ditaukidi untuk penguat. Walakinna dan makna lakinna lil istidraki, yaitu untuk istidrak. Istidrak itu artinya merevisi sebuah ucapan. Wa ka'anna, lafaz ka'anna litasbihi, yaitu untuk penyerupaan. Walaita dan adapun maknanya laita itu litamani, untuk berandai-andai. Berandai-andai yang enggak mungkin terjadi, itu tamani ya. Berandai-andai yang enggak mungkin terjadi. Kemudian wa'ala dan adapun lafaz la'ala itu litaroji. Maknanya la'ala itu litaroji. Litaroji itu pengharapan. Wa tawaqui dan kekhawatiran. Jadi harapan dan kekhawatiran. Itu lafaz la'ala. Wa amma dhanantu. Nah, ini sudah yang ketiga. Jadi itu penjelasan tentang inna wa akhwatuha. Lanjut ke yang ketiga. Donantu. Wa ma donantu wa akhawatuha, adapun donantu dan saudara-saudaranya donantu, fa innaha sungguhnya donantu itu tansibu menasabkan apa donantu wa akhawatuha al mubtada terhadap mubtada, wal khabara dan khabar, jadi menasabkan mubtada dan juga khabar, ala annahuma dengan menjadikan keduanya itu maf'ulani sebagai maf'ul laha untuk donantu. Jadi donantu itu menjadikan mubtada dan khabar sebagai dua maf'ulnya. Jadi menasabkan mubtada dan khabar. Nanti akan kita lihat contohnya. Donantu wahia, adapun donantu wa akhwatuha itu lafaz donantu wa hasibatu dan lafaz hasibatu. Donantu ini artinya aku menduga atau bisa diartikan aku meyakini. Tapi lebih dominan diartikan sebagai aku menduga ini. Kalau hasibtu aku mengira. Kalau wakhiltu ini artinya aku meyakini. Wa za'amtu ini artinya aku berazam atau meyakini juga sama. Wa ra'aitu juga sama, aku meyakini artinya. Wa alimtu artinya juga aku meyakini. Wa wajadtu artinya juga aku meyakini. Wa takhattu ini artinya aku menjadikan atau aku membuat. Wa ja'altu artinya aku menjadikan. Kalau ja'altu ya. Di sini ada donna wa akhwatuha. Nah, donna wa akhwatuha ini ada af'alul qulub dan juga bukan af'alul qulub ya. Af'alul qulub itu yang donantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, raitu, dan alimtu, dan wajadtu. Jadi dari donantu sampai wajadtu itu disebut sebagai af'alul qulub atau fiil-fiil yang memiliki makna pekerjaan hati. Pekerjaan hati itu kan ya kayak menduga, mengira, meyakini, seperti itu. Kemudian dan terakhir sami itu aku mendengar.
Kemudian taqulu, berkata siapa engkau? Dzanantu, telah menduga siapa saya? Mohon maaf. Telah menduga siapa saya? Zaidan terhadap Zaid, muntolikon yaitu pergi. Nah tadi Zaidan muntolikon. Zaidan ini maf'ul pertama, dia i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah, sedangkan muntolikon itu maf'ul kedua. Tanda nasabnya itu adalah fathah juga karena dua-duanya sama-sama isim mufrad. Jadi tandanya sama-sama, tanda nasabnya sama-sama fathah begitu. Jadi Zaidan ini maf'ul pertama, muntolikon maf'ul kedua. Wa khiltu, dan aku meyakini siapa saya? Amron terhadap Umar, itu syakhison, orang yang menampakkan diri. Jadi Amron ini maf'ul pertama dari khiltu, dia Amron ini mansub, tanda nasabnya itu fathah karena dia isim mufrad. Syakhison juga maf'ul kedua, dia mansub, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Jadi itulah perbedaan dari tiga-tiganya tadi. Kalau kana wa akhwatuha itu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Inna wa akhwatuha tadi menasabkan isimnya dan juga merofakkan khobar. Kalau dzanantu wa akhwatuha itu dia beramal menasabkan keduanya. Wama, dan contoh-contoh asbah yang menyerupai apa ma dzalika terhadap contoh-contoh tersebut. Jadi dan yang lain-lain. Jadi seperti itulah kana wa akhwatuha, kemudian inna wa akhwatuha, dan dzanantu wa akhwatuha. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.